Bantal dan kasur. Dua benda yang kelihatannya sepele, tapi ternyata menyimpan rahasia yang cukup mengejutkan. Apalagi buat para lansia yang tubuhnya makin sensitif. Mungkin banyak yang nggak sadar, kalau tidur yang nggak nyenyak itu bukan cuma karena umur atau karena pikiran, tapi bisa jadi karena bantal dan kasur yang sudah terlalu lama dipakai. Di dalamnya, ada zat-zat kimia yang bisa bikin tubuh nggak nyaman, bahkan memicu gangguan kesehatan kalau terus dibiarkan. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas soal ini. Kita akan bongkar kenapa bantal dan kasur lama bisa bikin lansia susah tidur, zat-zat apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya, dan bagaimana cara menyiasatinya biar tidur makin nyenyak, tubuh makin sehat, dan umur makin panjang. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga hari ini tetap sehat, tetap semangat, dan tetap tersenyum. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kita akan ngobrol santai, tapi penting banget buat kesehatan kita, khususnya bagi para lansia yang sering mengeluh susah tidur, bangun tidur pegal-pegal, atau bahkan sering terbangun tengah malam tanpa alasan yang jelas. Nah, sebelum kita lanjut jauh, mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Sudah berapa lama Bapak dan Ibu pakai kasur atau bantal yang sekarang? 5 tahun? 10 tahun? Atau bahkan lebih? Kalau iya, hati-hati. Karena semakin tua umur bantal dan kasur, semakin tinggi pula kemungkinan ia mengandung zat-zat yang bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Salah satu zat yang paling sering muncul di kasur dan bantal lama adalah VOC atau Volatile Organic Compounds. Zat ini berasal dari bahan kimia yang digunakan saat membuat kasur, terutama busa sintetis. VOC ini bisa menguap pelan-pelan dan terhirup saat kita tidur. Efeknya bisa bikin kita pusing, mual, tenggorokan gatal, sampai gangguan pernapasan. Untuk orang yang masih muda, mungkin bisa cepat pulih, tapi bagi lansia yang sistem tubuhnya udah lebih lemah, ini bisa jadi masalah serius. Nggak cuma itu, bantal dan kasur yang sudah lama juga bisa menjadi sarang tungau debu. Tungau ini makhluk kecil yang nggak kelihatan mata, tapi suka hidup di tempat lembab dan hangat seperti bantal dan kasur. Mereka bisa menyebabkan alergi, bersin-bersin di pagi hari, batuk, bahkan sesak napas. Kadang kita kira pilek biasa, padahal bisa jadi reaksi tubuh terhadap tungau. Lalu, ada juga jamur dan bakteri. Kasur yang terlalu tua dan jarang dijemur bisa menjadi tempat berkembangnya jamur. Jamur ini kalau terhirup bisa bikin hidung mampet, napas berat, bahkan menimbulkan rasa lelah berkepanjangan. Lansia yang sudah punya masalah paru-paru atau asma bisa makin parah kalau tidur di kasur seperti ini. Satu hal lagi yang jarang disadari adalah lem dan perekat yang dipakai dalam proses pembuatan kasur. Banyak kasur murah yang menggunakan lem dengan kandungan formaldehida. Zat ini dikenal beracun dan bisa menyebabkan iritasi mata, kulit, serta saluran pernapasan. Kalau terpapar dalam jangka panjang, bahkan bisa memicu masalah yang lebih serius. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa bantal dan kasur bukan cuma soal empuk atau tidak, tapi juga soal kebersihan, usia pemakaian, dan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Semakin lama kasur dipakai, semakin banyak zat-zat yang menumpuk dan berpotensi membahayakan. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah harus langsung ganti kasur dan bantal? Belum tentu. Ganti baru tentu ideal, tapi tidak semua orang punya anggaran besar. Maka, mari kita bahas langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko tadi, bahkan tanpa harus beli yang baru. Pertama, jemur bantal dan kasur secara rutin, setidaknya seminggu sekali. Jemur di bawah sinar matahari pagi selama 2-3 jam bisa membantu membunuh jamur, mengusir tungau, dan mengurangi kelembapan. Sinar matahari adalah desinfektan alami yang luar biasa. Kedua, gunakan sarung bantal dan spray anti tungau.
Sekarang banyak dijual bahan pelindung kasur dan bantal yang dirancang khusus untuk menghalau tungau dan debu. Ini bisa jadi solusi yang cukup terjangkau dibandingkan beli kasur baru. Ketiga, rajin cuci spray dan sarung bantal minimal seminggu sekali. Pakai air panas kalau bisa. Ini penting untuk menghilangkan bakteri dan sisa keringat yang menumpuk selama tidur. Keempat, pertimbangkan untuk mengganti bantal setiap 2-3 tahun dan kasur setiap 7-10 tahun. Mungkin terasa boros, tapi ini investasi untuk kualitas tidur dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kelima, hindari menyimpan kasur di tempat lembab atau dekat dinding yang mudah berjamur. Pastikan ada sirkulasi udara yang baik di kamar tidur, supaya udara di sekitar kasur tidak pengap dan lembab. Dan keenam, hindari penggunaan pewangi ruangan atau semprotan parfum di atas kasur. Banyak dari produk itu justru mengandung zat kimia tambahan yang bisa memperparah kondisi VOC di udara. Intinya begini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur itu bukan cuma soal berapa jam kita memejamkan mata, tapi juga soal kualitas. Tidur yang baik adalah tidur yang membuat tubuh segar, otak jernih, dan hati tenang. Jangan anggap remeh soal kasur dan bantal, karena mereka bersentuhan langsung dengan tubuh kita selama berjam-jam setiap hari. Kalau tempat tidurnya penuh racun, ya jangan heran kalau tubuh jadi gampang sakit, gampang lelah, atau mudah lupa. Sebaliknya, kalau tidur kita nyenyak, tanpa gangguan dari zat kimia atau tungau, tubuh akan punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Lansia yang tidurnya cukup dan berkualitas, biasanya punya semangat hidup yang tinggi, daya tahan tubuh yang kuat, dan lebih bahagia. Semoga setelah nonton video ini, Bapak dan Ibu bisa mulai memperhatikan kondisi bantal dan kasurnya. Mulai dari hal kecil, seperti rajin menjemur, mengganti sarung bantal, atau sekadar menyeka permukaan kasur. Dan kalau ada rezeki, pertimbangkan untuk mengganti yang sudah benar-benar tua dan usang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat bersama bahwa kesehatan itu dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Jangan ragu untuk share ke keluarga atau teman yang juga lansia, supaya mereka pun sadar pentingnya menjaga kualitas tempat tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.